Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube yang budiman, bersama kami lagi di acara Santri Jalan-Jalan. Hari ini khusus episode yang kesekian kalinya, kami akan coba mengulas salah satu sisi dari kota Nganjuk yang pastinya para pemirsa tahu apa nanti yang akan kita angkat. Salah satu dari sejarah kota Nganjuk. Bisa langsung kita mulai ya. Siap mas? Bismillahirrahmanirrahim. Di prasasti Anjuk Allah. Ya, ini sudah saya tarik salah satu makhluk yang nanti akan kita jadikan narasumber yang tahu sejarah-sejarah dari kota Nganjuk yang berasal dari prasasti Anjuk Ladang. Masuk semakin dalam, kuasai tubuh mediator, kita suaranya menyambung, bisa. Selamat malam. Sinkron tubuhnya sesuai dengan sepeda suaranya menyambung. Ini sudah masuk makhluknya ini pemirsa. Semoga nanti bisa kita ajak komunikasi dengan lancar ya, sehingga nanti banyak info yang bisa kita ambil. Wah, mengerang ini. Sinten iki? Ini siapa ini? Penjaga. Nah, ini penjaganya yang masuk nih pemirsa. Kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Punya nama Mbah? Punya. Siapa namanya? Warah. Siapa Mbah? Bisa lebih jelas lagi? Aku hanya diutus datang. Oh, diutus datang. Ya, terima kasih sudah mau datang ya. Kalau boleh tahu siapa itu yang utus itu? Raja. Raja siapa Mbah? Oh, ternyata ini emang diutus Raja Isana. Tugasnya apa ya selain menjaga itu? Gini Mbah, nanti saya akan tanya-tanya ini seputar prasasti Anjuk Ladang. Jadi kita pengen belajar sejarah Nganjuk dari sisi alam goib. Nah, ini kita coba tanya dulu ya. Kalau boleh tahu ini mbahnya dari bangsa apa ini? Sama? Oh, sama seperti saya. Berarti bangsa manusia dulu. Nah kok masih bisa kesini Mbah? Oh, ada tugas. Wah, ternyata
Dulu juga hidup ya seperti manusia gini ya. Kalau prasasti Anjuk Ladang itu sendiri itu dulu dibuat untuk apa itu, Mbak? Oh, memberi tanda. Memberi tanda. Tanda apa itu? Untuk memberikan tanda berdirinya kota wilayah Oh, jadi menurut penuturan dari makhluk yang masuk dalam tubuh mediator ini, prasasti Anjuk Ladang itu dibuat untuk tanda terbentuknya wilayah. Saya emang dulu namanya Anjuk itu, Mbak. Iya, kok bisa itu dikasih nama Anjuk itu? Apa itu artinya Anjuk itu? Anjuk Ladang. Kalau Anjuk sendiri apa itu? Artinya itu? Tempat untuk hidup. Oh, tempat untuk hidup, pemirsa. Jadi Anjuk itu artinya tempat untuk hidup. Ya. Kalau boleh tahu ini dulu yang membuat siapa ini? Raja Isyana. Ada berapa ini sebenarnya prasasti Anjuk Ladang yang dibuat dulu? Berapa? Kalian tahu ya itu. Satu, cuman satu ya. Kalau posisinya dulu sebenarnya di mana itu posisinya? Tidak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini. Kalau ini kan dulu ditemukan di salah satu candi itu. Ya. Ada hubungannya ada itu? Kalau candi itu sendiri, candi apa itu sebenarnya? Itu untuk tempat ibadah. Untuk ibadah. Ya. Agamanya apa dulu itu? Oh, agamanya Hindu. Berarti masyarakatnya menganut Hindu waktu itu. Oh, makanya dibuat candi itu ya. Didirikan bukan dengan sia-sia. Maksudnya bukan dengan sia-sia itu apa itu maksudnya? Jaga untuk orang-orang sekarang. Menjaga dari Jaga alam alam. di sini. Oh, itu berarti ada fungsinya itu ya, candi itu. Kalian harus menjaga sebagai generasi. Oh ya, nah, ini ternyata candi itu bukan hanya tempat ibadah pada waktu itu, pemirsa. Ternyata emang ada sisi lain dari fungsi candi tersebut. Ini Mbak, ngoten nggih? Dulu Iya. Raja Isyana mendirikan Anjuk Ladang bukan untuk sia-sia. Oh, Kami semua menjaga untuk kejayaannya. Kalian yang menjadi generasi harus menjaganya. berarti sudah memikirkan masa depan anak cucu ya. Itu tahun berapa itu kira-kira dibuatnya itu? Jadi tahun-tahunnya 600-an. 600-an ya. 600-an itu ya. Itu sudah berapa lama Ratu Isyana itu di Nganjuk sini, wilayah sini, sebelum membuat prasasti itu? Ya sudah lama. Jadi tahu berapa tahun? Berapa tahun Mbak kira-kira? 100
150 tahun setelah itu baru membuat prasasti itu. Iya. Dari hitungan alamku sekarang. Oh, kalau hitungan alam manusia berapa tahun itu? Puluhan tahun ya. Berarti babatnya itu puluhan tahun sebelum mengesahkan ini wilayah Anjuk Ladang. Kalau boleh tahu itu waktu pendiriannya itu masih ada kerajaan-kerajaan lain nggak itu di sekitar Anjuk sini? Ada? Kerajaan apa itu? Saya tidak terlalu mengurusi. Tapi tahu ya? Tahu. Bisa kasih tahu nama kerajaannya? Gimana? Bisa? Apa yang nama kerajaan yang di kiri kanan Nganjuk itu? Nggak tahu. Tertua di sini. Oh, tertua di sini. Jadi sebelum berdirinya Nganjuk, setelah dikasih tanda ini emang di sekitar Nganjuk juga masih ada kerajaan ya, atau wilayah kerajaan lain gitu ya. Setelah prasasti ini dibuat jadi itu, bisa ceritakan nggak Pak itu? Setelah itu perkembangan di Nganjuk itu seperti apa? Terus Ratu Wisana itu gimana? Setelah prasasti dibuat, Ya. semua warga mulai membangun peradaban di daerah sini. Mulai membangun peradaban. Ya. Mendirikan rumah, Pondok-pondok. dan juga tempat untuk berdagang. Pasar-pasar gitu ya. Terus? Warganya berapa itu kalau boleh tahu waktu itu? Ratusan atau ribuan? Masih ratusan. Ratusan ya, masih ratusan ya. Kalau boleh tahu asalnya Ratu Wisana itu dari mana ini? Dari mana? Oh, dari Medang. Bener berarti ya sejarah yang ditulis itu. Itu kok bisa sejarahnya lari ke sini itu gimana itu? Kok bisa pindah ke daerah agak timur? Medang kan ada di barat itu, Jawa Tengah ya. Gimana itu ceritanya itu kok bisa pindah ke daerah timur ini gimana itu? Ada tugas yang tidak bisa dibicarakan di sini. Oh, ada tugas. Dari siapa itu tugasnya itu? Dari penguasa Dari penguasa. untuk menjadikan di sini sebuah wilayah dan peradaban. Ya, bukan karena pelarian atau perang ya. Bukan ya. Kalau keturunan-keturunan Ratu Wisana sendiri itu masih ada nggak sampai sekarang itu? Ada darah. Daerahnya ada ya? Masih ya? Di daerah mana itu kira-kira? Daerah sini ada Daerah sini yang sudah melalang buana jauh. Ada. ada ya? Masih banyak itu keturunannya itu? Tidak. Tidak. Ada tandanya nggak itu kira-kira? Kamu tidak bisa melihat. Oh, nggak bisa melihat.
Memang kenapa kok saya nggak bisa melihat? Yang bisanya saya. Bangsane jenengan. Kalau boleh tahu dulu posisi jenengan itu apa itu? Saya yang disuruh saja. Waktu hidup itu loh. Ya, mendampingi. Abdi. Ya, Abdi dalam. ya. Jadi ini abdi dalam pemirsa ini, mbahnya ini. Dulu waktu meninggal itu usia berapa itu Ratu Isyana itu? Berapa itu? 50 tahun. Oh, 90 tahun. Iya, 90 tahun. Tua sekali ini. Nah itu prasasti itu kan sekarang posisinya tempatnya kan sudah pindah itu. Ya, di kota jauh sana itu. Gimana itu terusan nasibnya daerah sini kalau prasastinya dibawa ke sana itu? Goibnya tetap ada. Goibnya tetap ada. Apa ya masih di sekitar candi situ? Ya, Iya. Tapi kalau candi itu rusak gimana itu? tidak rusak. Tidak rusak ya? Sebelum memang dunia akan hancur. Gitu. Ini termasuk pakunya bumi itu ya. Kalau bencana-bencana itu yang di Nganjuk itu kayak banjir kemarin itu ada hubungannya nggak itu dengan kondisi prasasti ini? Banjir tahun kemarin itu meluap itu air Nganjuk itu. Itu ada penguasa yang tidak terima akibat ulah manusia. Tidak terimanya apa itu? Banyak. Salah satunya Orang suka berbuat jahat. berbuat jahat. Terus saja seperti itu agar duniamu cepat musnah. Ya. Berarti ulah manusia ya. Tapi tidak berhubungan langsung dengan alam ya. Memang alam gaib itu masih mantau itu ya. Sama seperti kalian. Sama. Ada yang tidak suka perbuatan jahat merajalela. Memang terhubung ini ya. Alamnya ini. Perang gaib. Antara yang hitam dengan yang putih. oh gitu. Kalau untuk wabah-wabah yang terakhir ini, wah itu ada hubungannya nggak itu kira-kira? Itu memang sudah keblok. Udah pageblok. Kalau boleh tahu itu pembuatan prasasti itu berapa lama itu Mbak? Dan candi itu berapa itu? 8. 8 apa? 8 hari tahun. 8 apa? 8 bulan. Emang itu disengaja 8 bulan gitu atau emang waktu yang dibutuhkan 8 bulan itu? Ada perhitungannya. Setelah itu ada perang-perang gitu nggak Pak itu?
setelah pembuatan prasasti itu? Hanya pemberontakan kecil saja. Pemberontakan kepada Raja. sang raja. Ya, Dari siapa itu pemberontakannya itu? dari mereka-mereka yang ingin berkuasa. Siapa itu? Bisa sebutkan namanya nggak itu? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak boleh itu? Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Yaudah gini aja, yang boleh kita tahu bisa tolong diceritakan itu, yang bisa kita ambil iktibar. Jadi kita sebagai penerus dari Anjuk Ladang itu bisa berkaca, bisa mengikuti apa yang memang mungkin baik kita ikuti. Anjuk Ladang selalu dilindungi para penguasa besar. Penguasa besar. Jangan sembrono. Nah itu ternyata seperti itu faktanya dari sisi goib itu, pemirsa. Jadi memang kita harus hidup dengan baik, Mbah ya. Kalau masih terus ada yang melakukan hal buruk itu gimana itu, Mbah? Pasti nanti akan ada pembela. Pembela? Diapakan itu nanti kira-kira? Tunggu saja. Ditunggu saja. Ya semoga nanti sebelum itu datang semua sudah berubah baik, Mbak ya. Kalau saya pernah baca itu ada Batara Sang Hyang Prasada, itu siapa itu? Adalah orang dekat Isyana. Orang dekat Isyana. Dari mana itu asalnya itu? Dari mana itu asalnya itu? Sang Hyang Batara Prasada itu. Kediri, Kidul, Singosari. Ya. Dari mana? Cerita. Oh. Siapa itu, Mbak? Itu juga seorang raja. Seorang raja. Kerajaan apa itu? Kerajaan mana itu? Nggak boleh. Tapi itu kerajaan dekat Nganjuk sini juga ya? Agak jauh. Agak jauh. Apa dari seberang samudra sana? Enggak. Kalau boleh tahu itu setelah prasasti dibuat kemudian Anjuk Ladang terbentuk itu keturunan-keturunan itu gimana itu, Mbak? Melanjutkan kerajaannya itu. Menjalankan pemerintahnya gimana itu? Ada berapa toh putra dari sana itu? Ada 3. Siapa saja itu? Ternyata ratusannya punya putra 3, teman-teman. Gimana? Namanya siapa saja itu, Mbak? Putra-putranya itu.
Bisa diberitahukan? Nggak boleh. Kenapa itu? Itu penerus tahtanya atau putranya saja? Putranya saja. Tidak melanjutkan pemerintahan itu. Gimana, Mbak? Tidak. Berarti emang setelah Ihsannya emang raja terakhir itu ya di Anjuk Ladang sini ya. Setelah itu kerajaannya gimana itu? Hancur, bubar atau bagaimana itu? Tidak hancur. Memang wujudnya bukan kerajaan, cuma wilayah saja. Oh, kalau pusatnya dulu mana itu? Loceret. Oh, ternyata pusatnya Nganjuk itu Loceret. Tandanya apa itu kalau itu pusat? Prasasti. Prasasti. Prasasti yang mana itu? Apa nama prasastinya? Yang kamu tanyakan. Ini tadi. Oh, berarti itu ya. Ya. Kalau wilayahnya itu sebenarnya sampai mana itu? Wilayah Anjuk sendiri itu. Anjuk Ladang itu. Misalnya dari utara sampai mana itu? Jauh. Sampai kalau dari timur sampai nyebrang Bengawan itu apa tidak itu? Tidak. Di baratnya Bengawan berarti. Oh, kalau wilayah selatan? Wilayah selatan gimana itu? Dulu masih ada di situ. Kalau dengan itu, dengan tokoh-tokoh yang dikeramatkan di Nganjuk itu masih ada hubungan apa tidak itu? Di Ngetos, di Merbek itu masih ada sambung darah itu? Nggak ada. Ada apa tidak itu? Nggak ada. Berarti memang murni jadi rakyat biasa gitu. Kenapa seperti itu? Itu memang perintah atau ajaran atau bagaimana itu? Ajaran. Agar semuanya bisa hidup berdampingan. Terus yang menobatkan Ihsana sebagai ratu itu siapa, Mbah itu, Mbah? Beliau yang berjuang mendirikan. Beliau yang berjuang mendirikan. Ya rakyat itu sendiri. Ya. Ketika itu sudah ada ajaran Islam atau belum? Sudah belum? Belum ada? Belum ada ya? Belum ada. Berarti masih memang Hindu itu ya yang diikuti. Nah, jadi seperti itu teman-teman pemirsa YouTube yang budiman. Itu tadi sekelumit tentang yang kita awal dari prasasti Anjuk Ladang yang endingnya nanti akan mengungkap asal usul dari Ratu Ihsana. Ini cuman yang belum bisa kita tahu itu keturunan-keturunan itu siapa saja itu. Ini mbahnya ini belum mau memberitahu ini keturunan itu siapa saja. Ternyata emang Anjuk Ladang itu wujud kerajaannya nggak ada, hanya prasasti saja. Nah, karena emang ajarannya waktu itu memang untuk penyetaraan, ya, gitu ya. Itu Mbah ya. Kira-kira hari ini cukup sekian dulu Mbah. Nanti lain hari saya. Penjaganya selain jenengan ada yang lain apa tidak? Ada ya. Nanti suatu waktu saya pengen manggil lagi. Saya pengen
tahu dari sisi yang lain. Ya, ada pesan untuk ini anak cucu ini yang nanti akan nonton ini. Jaga anjuk ladang. Jaganya dalam bentuk apa itu, Mbak? Kesejahteraan Dan juga kerukunan. kesejahteraan dan kerukunan, ya. Terus apa lagi, Mbak, yang bisa disampaikan itu ke anak cucu itu? Jangan melupakan Sang Cipta. Jangan melupakan Sang Pencipta. Nah, cukup, Mbak, ya. Jadi itu pesan-pesan masa lalu, pemirsa, yang kalau disinkronkan dengan masa sekarang itu memang harus gitu. Walaupun tidak ada pesan ini, tentunya kita memang harus menjaga kesejahteraan, kerukunan, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Nah, nanti kita persilahkan Mbahnya kembali dulu bertugas, ya. Nanti waktu-waktu yang lain nanti kita coba gali lagi lebih dalam tentang nganjuk, biar kita itu bisa tahu sebenarnya cita-cita apa sehingga nganjuk ini terbuat gitu. Dan sekarang kira-kira sudah sesuai apa belum gitu, bisa kita jadikan acuan jika itu memang baik, dan bisa kita tinggalkan kalau memang acuan itu kurang baik. Ini dari sisi goib, bisa percaya, bisa tidak. Kalau percaya sebaiknya jangan, kalau misalnya tidak percaya itu lebih baik, ya. Terima kasih dari saya. Ini Mbahnya biar pamitan dulu, monggo Mbah keluar sendiri. Semua makhluk yang masuk dan kemudian semuanya tertarik keluar dari pusat efeknya tidak Allah. Alhamdulillah, semoga informasi yang kita gali hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, pemirsa. Selanjutnya tunggu episode selanjutnya, masih akan bersama kru kami Santri Jalan-Jalan. Cukup, Mas, ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.